Smartphone yang diposisikan sebagai flagship paling premium dari Realme, yakni Realme GT 2 Pro, sudah dipastikan akan meluncur ke pasar Indonesia pada 22 Maret 2022. Smartphone flagship Realme yang tidak hanya mengedepankan aspek teknologi ini, membawa Papertec Master Design dengan bodi berbahan bio-based polimer yang diklaim ramah lingkungan. Ponsel ini hadir dengan penawaran spesifikasi terbaik dan fitur menarik. Harganya pun bersaing di pasaran, mengingat ponsel ini lebih unggul dibanding smartphone lain di kelas harga yang sama. Terlepas dari seberapa bagus spesifikasi yang ditawarkan GT 2 Pro, alangkah baiknya mengetahui kelebihan dan kekurangan dari smartphone satu ini untuk menjadi bahan pertimbangan sebelum membelinya. Berikut kami sajikan kelebihan dan kekurangan dari Realme GT 2 Pro. Tonton videonya sampai akhir. Namun sebelum itu jangan lupa subscribe-nya dulu dan tekan tombol notifikasinya agar Anda lebih mudah mengakses informasi-informasi terbaru dari kami. Seperti biasa, kita mulai dulu dari kelebihan Realme GT 2 Pro. Yang pertama, performa tangguh. Untuk kelas harga 8 jutaan, ponsel ini sangat mendukung kinerja yang lebih kompleks. Demikian ini karena membawa performa yang maksimal, mulai dari chipset, GPU sampai dengan pilihan RAM yang cukup beragam untuk digunakan. Ponsel ini mengemas prosesor Snapdragon 8 Gen 1 fabrikasi 4 nanometer, menggunakan tipe GPU Adreno 730 yang juga didukung dengan RAM 8 atau 12 GB, serta penyimpanan internal UFS 3.1 hingga 256 GB. Berbasis Android 12 dengan antarmuka Realme UI 3.0 untuk sistem operasinya. Yang kedua, kualitas layar terbaik. Realme GT 2 Pro ini unggul dalam hal penampilan layar. Layarnya sangat tajam berkat panel LTPO2 AMOLED 6,7 inci dengan resolusi 2K 1440 x 3216 pixel. HDR10 Plus tingkat kecerahan maksimum mencapai 1400 nits dan memiliki perlindungan kuat dari Gorilla Glass Victus. Layarnya juga memiliki kedalaman warna 10 bits dan bisa menampilkan 1 miliar warna. Tampilannya semakin optimal karena memiliki refresh rate tinggi di 120 Hz dan touch sampling rate 1000 Hz. Ponsel ini pastinya sangat nyaman digunakan baik untuk daily drive, multitasking, bermain game maupun menonton film. Yang ketiga, kamera canggih. Realme GT 2 Pro juga unggul dalam hal fotografi. Ponsel ini membawa pengaturan 3 kamera belakang, terdiri dari kamera utama 50 megapiksel yang menggunakan sensor Sony IMX766 dan dibekali OIS. Lalu kamera ultrawide 50 megapiksel dengan sudut pandang 150 derajat dan lensa mikroskop 3 megapiksel close up hingga 40 kali. Lalu di bagian depan terdapat kamera selfie yang menggunakan sensor 32 megapiksel. Kamera belakangnya memiliki beberapa fitur menarik seperti dual LED dual tone flash HDR panorama. Juga bisa merekam video hingga kualitas HD disertai fitur Gyro EIS. Sementara perekaman kamera depan hanya mencapai kualitas 1080p 30 fps. Yang keempat, baterai kuat. Kelebihan berikutnya dari segi daya tahan baterai. Ponsel ini dibekali baterai 5000 mAh yang sangat mendukung penggunaan dalam jangka panjang. Daya ini sangat cukup untuk daily driver bahkan untuk aplikasi yang berat sekalipun. Baterainya juga dilengkapi dengan charger SuperDart 65 watt yang bisa mengisi baterai hingga penuh dalam waktu 33 menit. Menariknya lagi, Realme GT 2 Pro dibekali sistem pendingin stainless steel vapor cooling system Max dengan pembuangan panas yang lebih meningkat, sehingga tidak gampang overheat dan tetap nyaman saat digunakan. Yang kelima, speaker stereo. Realme GT 2 Pro dibekali dengan double speaker yang menawan. Satu speaker di bawah bodi dan satu lagi tipe earpiece yang berada di lokasi lainnya.
juga sudah menggunakan teknologi menarik berupa Dolby Atmos dan Hi-Res Audio. Dengan perpaduan ini tentu akan menghasilkan suara nyaring, jernih, dan nyaman saat didengarkan. Sekarang kita beralih pada kekurangan yang dibawa ponsel ini. Meski tak banyak kekurangan dari smartphone satu ini, tetapi bisa jadi akan mempengaruhi penilaian Anda. Yang pertama, non-rating IP. Kekurangan Realme GT 2 Pro salah satunya belum dibekali rating IP, yang tentunya bodi ponsel ini tidak memiliki ketahanan terhadap air dan debu. Padahal beberapa ponsel lain di kelasnya sudah dibekali setidaknya rating IP68. Yang kedua, tidak ada jack audio. Realme GT 2 Pro tidak membawa jack audio port pada bodinya, sehingga pengguna membutuhkan tambahan adapter jack audio ke USB Type-C. Yang ketiga, absen kamera telefoto. Meskipun dari sisi resolusi kamera memang cukup baik, tetapi ponsel ini tidak dibekali kamera telefoto yang memiliki fungsi mempermudah pengguna dalam membidik objek dalam jarak yang jauh dengan hasil yang tetap bagus. Yang keempat, penyegaran layar kurang. Kekurangan berikutnya dari Realme GT 2 Pro, penyegaran layarnya dirasa kurang. Pengguna diharuskan untuk mengontrol dengan baik durasi dan kapasitas penyegaran layar yang digunakan. Realme GT 2 Pro hanya mampu mencapai RAM rate maksimal sebesar 60 fps. Sementara ponsel di kelasnya sudah mampu menembus angka 120 fps. Kesimpulannya, dengan berbagai kelebihan yang ditawarkan, smartphone satu ini dianggap cukup terjangkau. Realme GT 2 Pro bisa didapatkan dengan harga 8 hingga 11 jutaan, tergantung besarnya kapasitas memori yang dipilih. Dengan penawaran kualitas terbaik, harga tersebut dirasa sangat masuk akal dibanding membeli smartphone merek lain di kelas harga yang sama. Sampai di sini dulu ulasan dari kami. Semoga menjadi tambahan referensi untuk Anda, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.